Sengkarut data masih jadi persoalan besar di negeri ini. Dari 64 juta UMKM di Indonesia, pemerintah baru mengantongi 21 juta data usaha mikro. Mereka yang tidak terdata berpotensi kehilangan peluang mendapat bantuan Presiden produktif berupa dana hibah selama pandemi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada 2018, jumlah UMKM di Indonesia sekitar 64 juta, dengan 63 juta diantaranya adalah usaha mikro. Namun belum semua pelaku UMKM ini terdata lengkap nama dan alamatnya. Staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Riza Damanik dalam dialog daring mendorong usaha mikro bertahan di masa pandemi 22 September lalu. Dari 10 sumber data, Kementerian Koperasi dan UKM baru mengantongi data nama dan alamat sekitar 21 juta usaha mikro. Sebanyak 21 juta usaha mikro yang terdata ini berpotensi menjadi penerima bantuan Presiden atau Banpres Produktif. Banpres Produktif berupa dana hibah akan diberikan bagi 12 juta pelaku usaha mikro. Setiap pelaku usaha mikro akan mendapatkan 2,4 juta rupiah. Pada tahap pertama, Banpres Produktif akan disalurkan bagi sekitar 9,1 juta usaha mikro yang ditargetkan rampung akhir September ini. Per 21 September 2020, Banpres Produktif telah disalurkan kepada 5,9 juta pelaku usaha mikro atau 64,5% dari target 9,1 juta penerima pada tahap pertama dengan total dana mencapai 14,18 triliun rupiah. Setelah September 2020, Kementerian Koperasi dan UKM mengaku akan menyalurkan sisa Banpres hingga mencapai 12 juta pelaku usaha mikro. Sebenarnya bagaimana skema bantuan Presiden untuk UMKM ini? Program Banpres diluncurkan 17 Agustus 2020. Tujuannya untuk tambahan modal kerja bagi pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia. Tahap awal September ini harapannya Banpres bisa disalurkan ke 9,1 juta penerima dari 12 juta penerima yang ditargetkan. Bantuan akan ditransfer langsung ke rekening bank penerima. Lalu apa syarat pelaku usaha mikro yang bisa mendapat Banpres? Pertama, tidak sedang menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan atau masuk kategori unbankable. Kemudian, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan NIK, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan lampiran surat usulan dari pengusul. Syarat lainnya bukan aparatur sipil negara, TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD. Lalu bagaimana skema penyalurannya? Pertama, pelaku usaha diidentifikasi dan diusulkan oleh lembaga pengusul, yaitu dinas yang membidangi koperasi dan UMK provinsi atau kabupaten kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian, lembaga, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah. Kemudian, pelaku usaha mendaftarkan diri ke dinas koperasi. Setelah itu akan ada validasi data dan verifikasi kelayakan oleh Kementerian Koperasi UKM bersama Kementerian Keuangan dan OJK. Jika data sudah diverifikasi, penerima bantuan akan menerima pemberitahuan dari pihak bank untuk pencairan dana. Salah satu lembaga pengusul contohnya adalah BRI. BRI memiliki data dan jaringan yang dapat membantu Kementerian Koperasi dan UKM mengumpulkan data. Daripada data yang dimiliki BRI, salah satunya dari para kepala dinas dan koperasi di kabupaten kota yang memberikan datanya pada BRI. Hingga 22 September 2020, penyaluran Banpres Produktif lewat BRI hampir mencapai 2 juta penerima. BRI telah memvalidasi lagi 3 juta nasabah calon penerima untuk mengejar target penyaluran 9,1 juta hingga akhir September. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Februari 2020, jumlah pelaku usaha ultra mikro dan informal mencapai sekitar 70 juta orang atau 56,5% dari total tenaga kerja di Indonesia. Usaha ultramikro merupakan strata terbawah dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikerjakan oleh hanya satu orang dengan modal minim berkisar 1 sampai 2 juta rupiah dan tergolong masyarakat berpendapatan rendah atau miskin. Mereka antara lain adalah penjual asongan, pedagang kaki lima, warung kecil, bakul pasar, dan pekerja informal lainnya dengan pemasukan harian. Berbeda dengan kelompok UMKM lainnya,
Usaha ultramikro umumnya unbankable atau belum pernah berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan. Akibatnya selama bertahun-tahun usaha ultramikro tak pernah bisa berkembang dan sulit melepaskan diri dari kemiskinan.